Bab 1367, Bunuh. Xiao Yan, ekspresi Hunya dan Hunli perlahan menjadi gelap ketika mereka melihat kedua sosok itu terus berjalan keluar dari kehampaan. Xiao Yan dengan lembut meregangkan tubuhnya. Dia dan Sun Er melayang di udara. Matanya menatap Duo Hun di bawah dengan sedikit menggoda saat dia berkata, "Sudah 2 tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Sepertinya kalian berdua belum melakukannya dengan baik." Ekspresi Hunya suram. Matanya tiba-tiba menyapu sekelilingnya, tetapi hatinya diam-diam menghela nafas lega setelah gagal menemukan ahli misterius itu sejak saat itu. Dia dengan dingin tertawa, "Xiao Yan, kamu tidak boleh terlalu sombong. Bahkan jika aku tidak bisa menyingkirkanmu di makam surgawi, kamu cepat atau lambat akan menjadi tunawisma yang tersesat begitu kita meninggalkan tempat ini. Karena itu masalahnya, aku harus membuat kalian berdua tetap di sini selamanya. Saya pikir dengan kekuatan Anda berdua, Anda seharusnya bisa menjadi badan energi bintang 8, kan?" Xiao Yan samar-samar tersenyum. Namun, kata-katanya menyebabkan rasa dingin meningkat di dalam tubuh Hunya dan Hunli. 8 badan energi bintang pada dasarnya adalah eksistensi rendahan di tingkat ketiga makam surgawi. Jika mereka berdua menjadi keberadaan itu, akan jauh lebih baik untuk mati saja. Kamu benar-benar berpikir terlalu tinggi tentang dirimu sendiri. Duo Hunya menyipitkan mata. Nada mereka gelap dan menyeramkan. Setelah bertukar pukulan terakhir kali, mereka mengerti bahwa mereka tidak dapat dengan mudah mengalahkan Xiao Yan dan Sun Er. Namun, kelompok Xiao Yan tidak memiliki kemampuan untuk menghentikan mereka jika mereka ingin melarikan diri. "Apakah begitu?" Xiao Yan menyeringai dan dengan lembut bertanya-tanya. "Kualifikasi apa yang kamu, sampah dari klan Xiao yang ditolak, harus bertindak arogan di depan kami? Jika kamu tidak mengandalkan kekuatan seorang wanita, kamu pasti sudah mati berkali-kali." Hunli dengan dingin diejek. Keinginan membunuh di matanya tampak sangat padat. Jika dia tidak takut pada Sun Er, dia pasti sudah menyerang tanpa kendali dan benar-benar menghabisi Xiao Yan. Jangan impulsif. Mereka secara alami memiliki kepercayaan diri untuk memiliki keberanian untuk tampil. "Ayo mundur dulu." Hunya tampak jauh lebih tenang. Meskipun hanya Xiao Yan dan Sun Er yang muncul saat ini, dia samar-samar bisa merasakan kegelisahan. Dia meraih Hunli dan berbicara dengan suara yang dalam. Hunli ragu-ragu setelah mendengar apa yang dikatakan Hunya. Dia hanya bisa dengan enggan mengangguk saat dia dengan dingin berkata, "Xiao Yan, sebaiknya kamu mengingat ini. Kali berikutnya kita bertemu pasti akan menjadi waktu ketika pavilion bintang jatuhmu dimusnahkan." Hunli dan Hunya terbang kembali setelah mengucapkan kata-kata itu. Mata mereka dengan hati-hati tertuju pada Xiao Yan dan Sun Er. Douqi di dalam tubuh mereka mulai beredar dengan cepat. "Aku khawatir apakah kamu bisa pergi atau tidak, itu terserah kalian berdua." Xiao Yan menyeringai dan berkomentar dengan lembut ketika dia melihat Hunya dan Hunli mundur. "Serahkan padaku." Tubuh Xiao Yan menghilang seperti hantu setelah kata terakhirnya terdengar. Senyum mempesona muncul di wajah Sun Er saat dia melihat Xiao Yan menghilang. Xiao Yan saat ini telah mencapai puncak bintang 8 Douzon. Level semacam ini lebih kuat dari Duo Hun. Oleh karena itu, Xiao Yan yang sekarang sudah cukup untuk menghadapi mereka berdua. "HMPH, kamu meminta untuk mati." Hunya dan Hunli merasakan sesuatu saat tubuh Xiao Yan menghilang. Kilatan sengit berkedip di mata Hunli. Tubuhnya bergetar tiba-tiba saat dia mengepalkan tinjunya, dan kabut hitam dingin melonjak keluar. Itu dengan kejam menabrak ruang kosong di depannya. Tubuh yang agak ilusi perlahan muncul ketika tinju Hunli meninju udara. Sebuah lengan panjang terulur dan dengan lembut meraih tinju Hunli yang tertutup kabut hitam. Api menakutkan menyembur keluar dari telapak tangan Xiao Yan saat tinju dan telapak tangan bertabrakan. Kabut dingin yang gelap di kepalan tangan Hunli mengeluarkan suara mendesis karena benar-benar menguap.
Kamu telah meningkat sangat sedikit selama 2 tahun ini. Betapa mengecewakannya. Tangan Xiaoyan seperti batu. Itu tidak bergerak sedikit pun terlepas dari bagaimana Hun Li berjuang. Xiaoyan perlahan menggelengkan kepalanya saat dia melihat ekspresi Hun Li berubah. Xiaoyan menggoyangkan lengannya dan dengan aneh melewati tinju Hun Li sebelum menghancurkan dada pihak lain dengan kecepatan seperti kilat. Sebuah kekuatan menakutkan tiba-tiba meletus seperti gunung berapi yang telah diseduh untuk waktu yang lama setelah kontak. Bang! Kekuatan dahsyat itu membuat dada Hun Li bergetar. Setelah mengalami pukulan yang begitu berat, ekspresi Hun Li menjadi pucat dalam sekejap. Seteguk darah merah dimuntahkan dengan liar dari mulutnya. Tubuhnya terbang kembali seperti layang-layang dengan tali yang putus. Dia akhirnya bergesekan dengan tanah dan membentuk selokan 100 meter sebelum perlahan berhenti. 8 bintang Dozun. Syok tiba-tiba melonjak ke wajah Hun Ya saat dia melirik Hun Li di selokan yang sedang berjuang untuk berdiri. Kedua matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat dia melihat Xiaoyan. Aura itu telah meletus dari Xiao yang sebelumnya telah mencapai bintang ke-8 dan kekuatan aura itu jauh lebih kuat daripada miliknya. Bagaimana ini mungkin? Mulut Hun Ya berkedut. Hatinya tanpa sadar mengeluarkan raungan. Selama 2 tahun yang singkat ini, mereka berdua bahkan gagal meningkatkan kekuatan mereka dengan 1 bintang, namun Xiao yang telah melonjak dari bintang 6 Dozun ke bintang ke-8. Hun Ya benar-benar tidak dapat menerima perbedaan besar seperti ini. Giliran Anda. Mata Xiao yang mendarat di Hun Ya yang tampak terkejut setelah menghabisi Hun Li dengan momentum yang cepat dan kuat. Dia tertawa dengan suara samar. Hun Ya mengepalkan tinjunya saat melihat Xiao Yan menoleh. Murid-muridnya menjadi jahat saat mereka menatap Xiao Yan sebelum kedua tangannya membentuk banyak segel. Dengan perubahan segel ini, tato klan misterius dengan cepat muncul di alisnya. Meskipun aku tidak menyadari mengapa kekuatanmu melonjak, kamu masih tidak memenuhi syarat untuk mempertahankanku. Kekuatan Hun Ya dengan cepat melonjak dengan munculnya tato klan. Jeritan sengsara tajam dari roh terus dipancarkan dari tubuhnya. Kekuatan Xiao Yan mungkin telah melonjak ke levelnya saat ini, tapi itu tidak cukup untuk membuat Hun Ya panik. Sebelumnya, Hun Li dirugikan karena dia ceroboh. Dia telah menderita pukulan fatal bahkan sebelum dia bisa mengaktifkan tato klannya. Kalau tidak, Xiao Yan tidak akan bisa mengalahkan Hun Li secepat ini. Oleh karena itu, Hun Ya percaya bahwa selama dia sedikit lebih berhati-hati, tidak akan mudah bagi Xiao Yan untuk mempertahankannya. Hun Ya tidak berniat untuk tetap berada di belakang untuk terlibat dalam pertarungan sengit dengan Xiao Yan meskipun telah memanggil tato klan. Masih ada Sun Er yang lebih kuat lagi yang menonton dengan mengancam dari samping. Begitu dia turun tangan, Hun Ya tahu bahwa dia pasti akan mati. Dia mengambil keuntungan dari peningkatan besar dalam douki-nya. Tubuhnya berbalik, dan dia berubah menjadi sinar cahaya yang bergegas jauh. Hun Li, kamu dapat yakin bahwa aku akan membantumu membalas dendam 100 kali lipat untuk ini. Hun Ya mengatupkan giginya dan berbicara sementara tubuhnya bergegas pergi. Namun, suara Hun Ya baru saja keluar dari mulutnya ketika sosoknya yang cepat tiba-tiba berhenti. Dia mengangkat kepalanya dan matanya melihat ke kejauhan dengan penuh kebencian. Sosok yang mengepakkan sepasang sayap tulang sebening kristal berdiri di udara. Wajah mengejek itu secara mengejutkan milik Xiao Yan. Melihat kecepatan Xiao Yan yang tidak dapat dideteksi, hati Hun Ya juga tenggelam, tetapi dia tidak banyak ragu. Kakinya menginjak udara kosong dan douki di dalam tubuhnya meletus tanpa ditahan. Itu membawa tekanan energi yang sangat kuat saat bergegas menuju Xiao Yan. Ada sedikit perubahan di wajah Xiao Yan ketika dia melihat Hun Ya mempertaruhkan semuanya. Tubuhnya tidak mundur. Dia malah maju selangkah. Matanya tenang saat dia melihat sosok cahaya energi yang membesar dengan cepat itu. Xiao Yan, mati! Hun Ya merasakan sedikit kegembiraan di hatinya ketika dia melihat bahwa Xiao Yan terlalu arogan untuk menghindar.
Setelah mengaktifkan tato klannya, bahkan seorang ahli Douzun di puncak bintang ke-8 tidak akan berani berbenturan langsung dengannya. Xiao Yan tidak diragukan lagi ingin bunuh diri. Hunya sangat cepat dan ganas. Dalam sekejap, dia telah muncul di depan Xiao Yan. Angin liar dan keras menekan jubah Xiao Yan sampai mereka berkibar. Tangan kanannya mengepal menjadi tinju. Douqi yang perkasa di tubuhnya berkumpul saat dia dengan kejam melemparkan pukulan. Bang! Setelah pukulan Hunya terlempar, ruang di depannya runtuh. Garis spasial hitam setinggi 5 kaki dengan cepat meluas ke arah Xiao Yan. Xiao Yan, ini adalah takdir untuk menyombongkan diri lebih dari yang kamu mampu. Anda harus mengingatnya dengan kuat di kehidupan Anda selanjutnya. Pukulan yang berisi angin menakutkan dengan cepat menghantam Xiao Yan. Terlepas dari seberapa cepat Xiao Yan, dia tidak akan bisa menghindari serangan ini. Oleh karena itu, senyum dingin yang pekat muncul di wajah Hunya. Riak samar akhirnya muncul di dalam mata hitam tua seperti Xiao Yan. Senyum mengejek terangkat di wajahnya saat cahaya ungu merah berkedip di alisnya. Akhirnya, tato klan misterius perlahan muncul. Tato klan Xiao. Hati Hunya tiba-tiba bergetar saat tato klan ini muncul. Kegelisahan diam-diam menyebar dari dalam hatinya. Ini sudah berakhir. Xiao yang tersenyum saat mengamati wajah padat di depannya yang berada di dekat. Dia mengepalkan tangan kanannya, dan Douqi yang bergejolak tiba-tiba meledak. Bang! Kedua tinju itu tiba-tiba bertabrakan. Suara keras yang menakutkan meledak seperti guntur. Banyak garis setinggi 10 kaki mulai menyebar dengan cepat di tanah seperti jaring laba-laba. Sosok hitam tiba-tiba terbang keluar dari badai energi yang mengamuk di langit. Sosok itu jatuh dengan keras ke tanah. Batu-batu besar di jalurnya meledak menjadi debu di tengah banyak suara gemuruh. Guru! Seteguk darah segar bercampur dengan fragmen organ dimuntahkan dari Hun mulutnya saat dia berbaring di dalam debu batu yang tebal. Dia merasakan bahwa hidupnya dengan cepat menghilang dari tubuhnya. Kengerian dan penyesalan akhirnya muncul di matanya. Sosok kurus perlahan muncul di langit. Mata acuh tak acuh melirik Hunya di bawah, yang berada di ranjang kematiannya. Kepalanya bergetar saat dia melangkah di udara kosong saat dia perlahan berjalan ke sosok cantik di kejauhan. Tenang, akan ada lebih banyak anggota klan Hun yang akan menemanimu di masa depan. Mata Hunya berangsur-angsur menyerah pada kegelapan saat suara acuh tak acuh ditransmisikan dengan lembut ke telinganya. Bab 1368, meninggalkan makam surgawi. Ruang di dalam aula kuno yang sunyi sedikit berfluktuasi. Seorang pria dan seorang wanita perlahan muncul sebelum mendarat di aula. Mereka adalah Xiao Yan dan Sun Er yang telah membunuh Hun Li dan Hunya. Pertarungan kali ini benar-benar cepat. Xiao Yan telah habis-habisan selama kedua serangannya. Dia telah menggunakan taktik cepat dan ganas untuk membunuh Hun Li diikuti oleh Hunya. Duo Hunya adalah bintang 8 Douzuns. Jika mereka bergandengan tangan, kemungkinan bahkan bintang 9 biasa Douzun akan kesulitan menghabisi keduanya. Namun, keduanya telah tertangkap basah, meninggalkan mereka pada posisi yang kurang menguntungkan. Salah satu dari mereka langsung dibunuh oleh Xiao Yan. Jika tidak, jika mereka berdua benar-benar mempertaruhkan segalanya, Xiao Yan harus menghabiskan banyak upaya untuk menghadapi mereka. Xiao Yan dan Sun Er tinggal beberapa hari di luar setelah membunuh Hunya dan Hun Li. Baru kemudian mereka kembali ke aula kuno ini. Kamu telah kembali. Xiao Yan dan Sun Er baru saja muncul di aula besar ketika sosok Xiao Xuan secara bertahap muncul di depan mereka. Dia tidak menanyakan tentang hasil perjalanan. Dia mengepalkan tangannya dan cahaya hitam pucat muncul di dalamnya. Dia secara acak melemparkannya ke Xiao Yan. Ambil. Ini adalah kain kaisar serangga kuno. Hal ini dapat dikenakan di tubuh Anda, dan dapat berubah menjadi pakaian biasa kapan saja. Meskipun ini membutuhkan Douqi untuk terus mendukungnya,
ia dapat terus bertahan melawan serangan apapun. Xiao Yan mengulurkan tangannya dan menerima kumpulan cahaya hitam itu. Dia dengan lembut memegangnya dan perasaan halus seperti sutra muncul di tangannya. Itu sangat nyaman. Teteskan setetes darah esensi ke dalamnya dan kamu akan dapat menyimpannya di tubuhmu. Xiao Xuan tersenyum dan mengingatkannya. Xiao Yan melakukan apa yang diperintahkan ketika dia mendengar pengingat Xiao Xuan. Dia meneteskan setetes darah esensi pada cahaya hitam dan pakaian itu segera bergoyang. Itu tampak seperti cairan saat bergerak di atas tangan Xiao Yan dan menyatu dengan telapak tangannya. Begitu cahaya hitam itu menyatu dengan tubuh Xiao Yan, dia segera merasakan energi aneh menyebar di kulitnya seperti jaring. Itu menutupi setiap sudut tubuhnya. Jantungnya bergetar dan cahaya hitam samar keluar dari kulitnya. Itu dengan cepat membentuk pakaian hitam yang tidak mencolok. Apakah ini kain kaisar serangga kuno? Itu memang misterius. Telapak tangan Xiao Yan perlahan menggosok pakaian hitam di tubuhnya. Bahan lembut memberi Xiao Yan perasaan yang sangat sulit. Dia tanpa sadar memuji kain itu. Haha. Kain kaisar serangga kuno ini adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh banyak ahli, terutama kain kaisar serangga yang telah disempurnakan dari Ratu Serangga. Nilainya tidak akan kurang dari skill Du kelas Tian, dan itu adalah objek langka yang hanya bisa diperoleh melalui keberuntungan. Lagi pula, keberadaan yang kuat seperti Ratu Serangga tidak bisa diperoleh begitu saja hanya karena seseorang menginginkannya. Xiao Xuan membelai janggutnya dan tertawa. Xiao Yan mengangguk. Meskipun kain kaisar serangga kuno ini membutuhkan perawatan Douqi, kelelahan ini tidak banyak menjadi beban bagi Xiao Yan karena ia memiliki metode Qi kelas Kuasitian. Oleh karena itu, kain kaisar serangga ini dapat terus berada di tubuhnya. Oleh karena itu, setiap serangan diam-diam yang tidak terduga dapat diselesaikan dengannya. Itu benar-benar akan mengurangi jumlah masalah yang akan dia hadapi. Setelah menghitung hari, kamu harus meninggalkan makam surgawi hari ini. Xiao Xuan tersenyum tipis saat melihat Xiao Yan bermain dengan kain kaisar serangga. Dia terdiam beberapa saat sebelum dia tiba-tiba berbicara lagi. Mata Xiao Yan beralih dari kain kaisar serangga saat dia perlahan mengangguk. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dalam sekejap, suasana di aula besar tampak sedikit serius. Kamu akhirnya harus pergi. Kamu adalah satu-satunya harapan bagi klan Xiao. Xiao Xuan menyeringai dan menggelengkan kepalanya. Dia menepuk bahu Xiao Yan dan tertawa, anak kecil, aku akan menunggumu kembali ke makam surgawi. Pada saat itu, saya ingin melihat apakah Anda akan mengecewakan saya. Leluhur, tolong yakinlah. Xiao Yan tidak akan memiliki wajah untuk datang dan melihatmu sebelum aku mencapai kelas Dosheng. Xiao Yan berbicara dengan suara yang dalam. Xiao Xuan mengungkapkan ekspresi senang saat dia perlahan mengangguk. Sun Er di samping menyaksikan keduanya berbicara. Dia tiba-tiba menyela lama kemudian. Xiao Yan gegeh, waktu habis. Keduanya, yang sedang mengobrol dengan gembira, berhenti ketika mereka mendengar kata-kata Sun Er. Xiao Yan terdiam sejenak sebelum menangkupkan tangannya ke Xiao Xuan sebelum membungkuk rendah padanya. Anak kecil. Masa depan klan Xiao tergantung padamu. Xiao Xuan tersenyum dan berkata dengan lembut. Xiao Yan mengangguk berat. Dia baru saja akan berbicara ketika dia tiba-tiba merasakan ruang di sekitarnya berfluktuasi. Kekuatan hisap yang tidak bisa dilawan ditransmisikan dari ruang sekitarnya. Tampaknya dengan paksa menyerap ruang itu sendiri. Leluhur, ambil peduli. Xiao Yan pasti akan menemukan cara untuk membiarkanmu melarikan diri. Setelah merasakan kekuatan hisap yang kuat, Xiao Yan menyadari bahwa 3 tahun sudah habis. Makam surgawi dengan paksa mengusir semua orang. Suara Xiao Yan baru saja terdengar ketika celah besar tiba-tiba terkoyak. Sebuah kekuatan hisap meletus dan dengan ganas menelan Xiao Yan dan Sun Er. Xiao Xuan tersenyum senang saat dia melihat tempat di mana Xiao Yan dan Sun Er menghilang.
Setelah itu, dia dengan lembut menghela nafas dan bergumam, "Leluhur klan Xiao, kamu pasti harus memberkati anak kecil ini." Penghancuran atau kebangkitan klan Xiao sepenuhnya bergantung padanya. Banyak sosok tergantung di langit di atas pegunungan hijau subur. Mata mereka terfokus pada ruang yang terdistorsi. Penatua Tong Xuan, batas waktu 3 tahun harus habis hari ini, kan? Sesosok di tempat tertentu di langit bertanya kepada seorang penatua berjubah coklat keabu-abuan. "Aye." Penatua Tong Xuan mengangguk acuh tak acuh. Matanya mengamati ruang yang terdistorsi. Hatinya juga sedikit cemas. Dia jelas menyadari bahaya di dalam makam surgawi. Jika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi pada beberapa individu muda dari klan Gu akan benar-benar menderita kerugian besar. Aku ingin tahu siapa yang akan mengalami peningkatan terbesar kali ini. Seorang tetua dari klan Gu membelai janggutnya dan tertawa. Ini akan tergantung pada nasib mereka sendiri. Ci. Sementara banyak sosok di udara mengobrol satu sama lain, tanda spasial hitam tiba-tiba terbuka. Beberapa orang bergegas keluar dalam sekejap. Mereka berasal dari klan Lei, sepertinya mereka tidak banyak menderita. Sosok-sosok di sekitarnya perlahan mengangguk ketika mereka melihat dua sosok yang pertama kali muncul. Selain itu, aura keduanya jelas jauh lebih kuat dibandingkan ketika mereka memasuki makam surgawi setengah tahun yang lalu. Tampaknya mereka telah membuat keuntungan yang signifikan di makam surgawi. Mereka dari klan Yao telah keluar dan klan Yan. Setelah keduanya dari klan Lei, yang lain muncul dari ruang satu demi satu. Sebagian besar aura orang-orang ini jauh lebih kuat daripada sebelum mereka memasuki makam surgawi, terutama kasus salah satu anggota klan Shi. Dia telah maju dari bintang 7 Douzun ke bintang ke-8. Ini menyebabkan banyak orang merasa iri. Ci! Retakan spasial lain muncul di depan mata semua orang. Segera, dua sosok melayang di bawah fokus banyak mata. Mereka tiba-tiba jatuh ke tanah saat mereka muncul. Beberapa sesepuh dari klan Gu buru-buru melepaskan kekuatan lembut ketika mereka melihat ini. Kekuatan lembut mengangkat kedua tubuh ke udara. Pada saat ini, mereka menemukan bahwa kedua sosok itu benar-benar hampa dari kehidupan. Mereka adalah Hunya dan Hunli dari klan Hun, keduanya telah meninggal di makam surgawi. Ekspresi cukup banyak orang berubah ketika mereka mengenali mayat-mayat itu. Pada saat yang sama, Penatua Tong Xuan mengerutkan kening dan berkomentar dengan suara yang dalam. Semua anggota klan Gu saling berhadapan saat mereka mempelajari dua mayat di langit. Mereka diam-diam menyombongkan diri di dalam hati mereka. Klan Gu sudah berselisih dengan klan Hun. Hati mereka pasti akan memiliki pikiran seperti itu ketika mereka melihat bahwa keduanya telah mati secara sial di makam surgawi. Huo Xuan dan yang lainnya, yang telah memasuki makam surgawi bersama mereka berdua, tercengang saat mereka melihat mayat Hunya dan Hunli. Mereka merenungkan beberapa pemikiran. Makam surgawi mungkin berbahaya, tetapi semua orang jelas menyadari kemana mereka harus pergi dan kemana mereka harus menghindari. Namun, mengapa Hunya dan Hunli mati bersama? Sepertinya masalah ini tidak sesederhana itu. Huo Xuan bergumam pelan. Apa maksudmu? Alis tipis Huofi berkedut saat dia mengajukan pertanyaan. Keduanya berencana menyerang Xiao Yan saat mereka memasuki makam surgawi. Sebelum kita semua berkumpul, mereka telah bertukar pukulan dengan Xiao Yan dan Sun Er. Huo Xuan berkata dengan tenang. Apakah menurutmu Xiao Yan dan Sun Er membunuh mereka berdua? Jika keduanya bergandengan tangan, bahkan bintang 9 Douzun tidak akan bisa menghentikan mereka untuk melarikan diri. Dengan kekuatan Xian Yan, saya khawatir. Huo Zi tidak setuju. Siapa tahu, dua orang ini bukanlah karakter yang baik. Tidak masalah jika mereka mati. Huo Xuan mengangkat bahu. Jantungnya tiba-tiba bergetar dan matanya beralih ke ruang di belakangnya. Ruang di tempat itu perlahan terkoyak saat 4 sosok kuat perlahan berjalan keluar.
Semua orang menyapu mata mereka ke angka-angka ini dan segera menghela nafas lega. Keempat sosok itu milik kelompok Gu Qingyang. Kelompok Gu Qingyang menghela nafas bersama saat mereka berjalan keluar dari garis retakan spasial dan melihat pegunungan hijau subur di sekitarnya. 3 tahun pelatihan pahit benar-benar terlalu tak tertahankan. Hah! Itu Hunya dan Hunli. Mata kelompok Gu Qingyang tiba-tiba berhenti pada 2 sosok tak bergerak yang tergantung di langit. Mereka langsung kaget dan berteriak keras. Mati! Gu Qingyang merajut alisnya dan berkomentar dengan lembut. Siapa yang bisa begitu kejam? Dia benar-benar membunuh 2 karakter kejam ini. Gu Hua berteriak kaget. Mereka berempat berkedip. Mereka saling berhadapan. Sesaat kemudian, mereka akhirnya meneriakkan hal yang sama. Xiao Yan, penatua Xiao Xuan tidak menyerang saat itu. Mengingat karakternya, dia pasti merasa bahwa menyerang keduanya adalah penghinaan. Apalagi kedua orang ini sangat licik. Tidak mungkin bagi mereka untuk memprovokasi badan-badan energi yang mereka tidak mampu untuk memprovokasi. Dari sini, satu-satunya jawaban yang mungkin adalah bahwa mereka dibunuh oleh musuh-musuh mereka. Namun, satu-satunya di makam surgawi yang memiliki kemampuan untuk membunuh mereka adalah kami berempat jika kami menyerang bersama. Namun kami tidak melakukannya. Melihatnya seperti ini, Gu Zhen bergumam. Itu hanya bisa Xiao Yan dan Sun Er. Jika Hunya dan Hunli bergandengan tangan, mereka akan mampu bertarung dengan ahli bintang 9. Sun Er mungkin kuat, tapi tidak akan sulit bagi keduanya untuk melarikan diri. Gu Qingyang mengerutkan kening saat dia memikirkan situasinya. Sementara kelompok itu saling berhadapan, ruang di depan tiba-tiba beriak. Segera, seorang pria dan seorang wanita menginjak udara kosong dan perlahan-lahan muncul di depan semua mata di daerah itu. Itu Xiao Yan? Aura yang sangat kuat. Tidak heran, mata kelompok Gu Qingyang menyipit ketika kedua sosok itu muncul. Mereka bergumam di antara mereka sendiri. Bab 1369, Hunlin. Sosok tinggi seorang pria dan wanita perlahan-lahan melangkah keluar dari ruang kosong di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Setelah itu, mereka dengan mantap berdiri di langit. Angin sepoi-sepoi bertiup dan pakaian mereka menari dengan lembut. Mereka seperti sepasang kekasih abadi. Sun Er, penatua Tong Xuan dan yang lainnya mengamati wanita berpakaian hijau di langit sebelum menghela nafas lega. Sun Er tidak diragukan lagi adalah orang yang paling penting dalam klan Gu. Jika ada kecelakaan yang terjadi padanya, mereka akan berakhir dengan kerugian besar yang tidak dapat diisi. Itu Xiao Yan, ya aura ini. Mata tetua Tong Xuan berhenti pada Sun Er sebelum tiba-tiba beralih ke pemuda berambut hitam di sampingnya. Setelah itu, matanya sedikit mengeras dan sebuah kejutan muncul di dalamnya. Dengan penglihatannya, dia secara alami bisa merasakan bahwa aura Xiao yang telah mencapai bintang 8 Douzon. Ini berkali-kali lebih kuat dari setengah tahun yang lalu. Kekuatannya telah meningkat 3 bintang, kecepatan yang menakutkan. Beberapa sesepuh saling berhadapan. Ada kejutan yang tidak bisa disembunyikan di wajah mereka. Meskipun makam surgawi misterius dan memiliki aliran waktu yang unik, cukup luar biasa bagi seseorang untuk meningkatkan kekuatannya dengan 3 bintang selama 3 tahun. Paling tidak, ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan seseorang meningkat pesat, bahkan jika dibandingkan dengan banyak orang yang pernah memasuki makam surgawi sebelumnya. Mungkinkah karena makam Xiao Xuan? Penatua Tong Xuan sedikit mengerutkan kening. Dia sangat berpengetahuan dan menyadari betapa sulitnya meningkatkan kekuatan seseorang dengan 3 bintang. Setelah merenung sejenak, dia memikirkan makam yang ditinggalkan Xiao Xuan di makam surgawi. Xiao Yan dan Sun Er di langit melihat sekeliling mereka sambil ditatap oleh banyak pasang mata. Mereka menghirup udara segar dalam-dalam. Setelah tertutup di dalam aula kuno untuk waktu yang lama, dunia luar tampak sangat indah bagi mereka. Tidak terduga bahkan mayat Hunya dan Hunli dikirim.
Mata Xiao Yan tiba-tiba berhenti pada dua mayat yang tergantung di langit. Alisnya terangkat tanpa disadari saat dia bergumam. Haha, saudara Xiao Yan, tidak disangka kekuatanmu telah mencapai tahap ini setelah hanya 2 tahun. Huo Xuan memimpin Huo Xi sambil tersenyum. Dia tiba saat Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri. Huo Xuan kemudian menangkupkan kedua tangannya dan tertawa. Saudara Huo Xuan juga telah berkembang cukup cepat. Xiao Yan tersenyum dan menjawab. Dia secara alami dapat mengatakan bahwa Huo Xuan saat ini mencapai puncak bintang 8 douzun. Bagaimana saya bisa membandingkan dengan Anda? Huo Xuan tertawa getir. 2 tahun lalu, Xiao Yan hanyalah douzun bintang 6 sementara dia adalah douzun bintang 8. Sekarang, Xiao Yan telah mencapai puncak douzun bintang 8 sementara dia baru saja maju dari tahap awal douzun bintang 8 ke posisi dekat puncak bintang 8 douzun. Jika seseorang membicarakannya, dia sedikit lebih lemah dari Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum. Dia mengerti bahwa tidak mungkin kekuatannya melonjak sebanyak ini jika dia tidak mendapatkan warisan Xiao Xuan. Selamat. Kelompok Guqing yang juga datang saat Xiao Yan sedang berbicara dengan Huo Xuan. Mereka semua tersenyum dan memberi selamat kepada Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum dan menanggapi ucapan selamat mereka. Kedua orang ini benar-benar tidak beruntung. Guqing yang melirik dua mayat sedingin es yang tergantung di langit sebelum dia tiba-tiba berkomentar. Alis Xiao Yan berkedut saat mendengar ini. Dia segera menjawab tanpa meninggalkan jejak. Itu bisa dianggap sebagai pembalasan. Mendengar jawaban Xiao Yan, Guqing yang bisa menebak bahwa masalah kematian Duo Hun kemungkinan terkait dengan Xiao Yan, terutama karena kekuatannya melonjak. Jika dia bergandengan tangan dengan Sun Er, bukan tidak mungkin untuk membunuh Hun Ya dan Hun Li. Masalah ini kemungkinan akan sedikit merepotkan. Ada seseorang dari klan Hun yang menjaga di sini untuk kemunculan Hun Ya dan Hun Li? Guqing yang berkata dengan lembut. Hati Xiao Yan bergetar ketika dia mendengar kata-kata ini. Dia baru saja akan berbicara ketika dia tiba-tiba melihat dua kabut hitam bergegas dari langit yang jauh seperti naga hitam. Mereka muncul di samping dua mayat es itu beberapa saat kemudian. Hun Ya? Hun Li? Kedua kabut hitam itu bergetar. Mereka berubah menjadi dua orang tua berjubah hitam yang menatap mayat Hun Ya dan Hun Li. Tampaknya mereka disambar petir. Tak satu pun dari mereka yang mengira keduanya, yang telah memasuki makam surgawi, akan benar-benar mati. Orang-orang di sekitar juga buru-buru mundur ketika mereka melihat mata mereka memerah. Mereka takut kedua lelaki tua ini tiba-tiba menjadi gila. Hah! Mata kedua lelaki tua berjubah hitam itu memerah, dan mereka mulai terengah-engah seperti banteng. Sesaat kemudian, mereka tiba-tiba bertukar pandang. Mata mereka tiba-tiba berbalik dan menatap Xiao Yan di langit. Sebelum Hun Ya dan Hun Li telah memasuki makam surgawi, mereka menyadari bahwa Hun Ya dan Hun Li berencana membunuh Xiao Yan di makam surgawi. Namun, Xiao Yan saat ini baik-baik saja dan kekuatannya bahkan melonjak. Di sisi lain, Hun Ya dan Hun Li berakhir dengan nasib yang menyedihkan. Adegan ini menyebabkan mereka segera menempatkan keraguan mereka pada Xiao Yan. Xiao Yan! Mereka berdua dengan kejam menatap Xiao Yan. Sesaat kemudian, salah satu dari mereka tidak tahan lagi. Raungan marah yang berisi keinginan membunuh bergema di langit. Xiao Yan mengalihkan pandangannya yang tenang saat mendengar raungan itu. Dia bertanya dengan suara lemah, "Apakah ada yang ingin kamu katakan?" "Hidup untuk hidup." Ekspresi pria berjubah hitam itu sangat suram. Lengan bajunya bergetar setelah kata terakhirnya terdengar. Rantai hitam yang berisi aura dingin gelap menembus udara kosong dan menembak dengan kejam ke arah Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah saat menghadapi serangan mendadak pria tua berjubah hitam itu. Dia mengambil langkah ke depan dan mengulurkan telapak tangan yang tertutup api. Tangannya dengan kuat meraih rantai hitam pekat itu. Api ungu coklat mengikuti rantai dan bergegas turun sebelum menyerang lelaki tua itu. HMPH!
Penatua berpakaian hitam itu mendengus dingin saat melihat Xiao Yan membalas. Dia mengepalkan tinjunya. Kabut hitam itu seperti naga beracun saat mengikuti rantai dan mengeluarkan raungan. Itu tanpa ampun bertabrakan dengan garis api ungu coklat. Bang! Api dan kabut hitam meledak saat bersentuhan. Kekuatan yang kuat memotong rantai. Rantai itu meledak di langit, dan angin kencang menyapu dari titik ledakan. Bahu Xiao Yan bergetar dan angin dihilangkan. Di sisi lain, pria tua berpakaian hitam itu terhuyung mundur. Jelas, dia dirugikan dalam pertukaran ini. Orang tua, seseorang seharusnya tidak berperilaku tanpa malu-malu. Xiao Yan membuang rantai di tangannya. Matanya sedingin es saat mereka fokus pada sesepuh berpakaian hitam. Dia dengan dingin tertawa. Pria tua berpakaian hitam itu menstabilkan tubuhnya. Ekspresinya sangat jelek. Kekuatan lelaki tua itu ada di sekitar bintang 8 Douzun, tapi dia tidak berharap Xiao Yan mendapatkan keuntungan di tangannya. Hunlin, ini adalah alam Gu, bukan alam Hunmu. Penatua Tong Xuan juga mengerutkan kening saat dia berbicara dengan suara yang dalam. HMPH, Xuan Tong, anggota klan Hun kami telah kehilangan nyawa mereka di tempatmu ini. Kalian semua berbagi kesalahan. Orang tua yang dipanggil Hunlin itu berteriak dengan marah. Xiao Yan, saya pikir Anda harus patuh mengikuti saya kembali ke klan Hun. Jika Anda benar-benar bukan pembunuh Hunya dan Hunli, kami pasti tidak akan mempersulit Anda. Pria tua berpakaian hitam lainnya dengan dingin berteriak, tidak masuk akal. Xiao Yan tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak saat mendengar ini. Kedua orang tua ini benar-benar bodoh. Mereka sebenarnya bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. Tuan-tuan, makam surgawi dipenuhi dengan bahaya. Tidak ada yang berani menjamin bahwa seseorang akan dapat keluar dengan lancar. Jika Anda tidak memiliki bukti untuk membuktikan bahwa Xiao Yan Gege adalah pembunuhnya, tolong jangan menyerang secara acak. Bagaimanapun, tempat ini adalah klan Gu saya. Mata cantik Sun Er melirik Duo Hunlin saat dia berbicara dengan samar. Selain itu, masalah ini tidak dianggap selesai. Hunya dan Hunli pernah meluncurkan serangan diam-diam pada semua orang dari klan Gu kami di makam surgawi. Kalian berdua mungkin harus memberikan penjelasan untuk ini. Banyak mata di langit mengeluarkan suara, sus, saat mereka beralih ke dua tetua Hun ketika mereka mendengar kata-kata Sun Er. Sebagian besar dari mereka yang hadir adalah anggota klan Gu. Oleh karena itu, mata itu samar-samar mengandung niat buruk. Hunlin, apakah yang dikatakan Sun Er benar? Ekspresi penatua Tong Xuan berangsur-angsur menjadi jelek. Dia menatap Hunli dan Hunya sebelum menangis dengan suara yang dalam. Sun Er memiliki garis keturunan ilahi. Dia tidak diragukan lagi orang yang paling penting di klan Gu. Jika Hunya dan Hunli benar-benar berani menyerangnya, dia pasti akan memberikan pelajaran yang tak terlupakan kepada para tetua. Wajah Duo Hunlin berubah ketika mereka melihat bahwa Sun Er telah membalikkan keadaan. Mereka tidak menyangka Hunya dan Hunli begitu berani. Mereka berani menyerang kelompok Sun Er di makam surgawi, tetapi jelas bahwa mereka tidak boleh mengakui bahwa kelompok Sun Er diserang pada saat ini bagaimanapun caranya. Hunli dengan dingin berteriak, HMPH, kata-kata yang tidak masuk akal. Anda hanya mencoba untuk membersihkan diri dari kecurigaan. Hari ini, kita berada di alam Gu dan kita berdua memang tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, Xiao Yan, sebaiknya kamu ingat bahwa klan Hun pasti akan membalas dendam untuk Hunya dan Hunli di masa depan. Wajah Xiao Yan tenang. Dia dengan samar menjawab, aku akan mengingat kata-katamu di hatiku. Mata para tetua Hun menjadi gelap dan dingin ketika mereka mendengar jawaban Xiao Yan. Lupakan anggota klan Gu yang hadir. Dengan peningkatan kekuatan Xiao Yan, mereka berdua akan kesulitan menangkapnya. Yang bisa mereka lakukan hanyalah melambaikan tangan mereka dan ambil mayat Hunli dan Hunya.
Wajah mereka sangat hijau saat mereka berubah menjadi dua bayangan hitam yang bergegas ke pintu keluar alam Bu. Ekspresi dingin melintas di mata Xiao Yan saat dia melihat kedua sosok itu menjauh. Matanya menyapu sekelilingnya dengan hati-hati. Namun, ia menemukan bahwa kelompok dokter peri kecil tidak ada. Penemuan ini membuatnya mengerutkan kening. Kelompok dokter peri kecil pasti akan meninggalkan satu orang menunggunya kecuali ada beberapa keadaan khusus. Mungkinkah sesuatu telah terjadi pada paviliun bintang jatuh?